Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bintan Barilia Ilma, akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Gangguan Skizofrenia serta Gangguan Depresi dan Mania atau Bipolar. Skizofrenia berasal dari kata Yunani skizo yang artinya terbagi atau terpecah dan prenia yang artinya pikiran. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa skizofrenia adalah terbagi atau terpecahnya pikiran seseorang. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental psikosis di mana penderita tidak dapat mengenali atau tidak memiliki kontak dengan realitas. Menurut Davidson, skizofrenia adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi, dan perilaku-perilaku yang terganggu, di mana berbagai pemikiran tidak saling berhubungan secara logis, persepsi dan perhatian yang keliru, afek atau perubahan perasaan yang datar atau tidak sesuai, serta berbagai gangguan aktivitas yang aneh. Simptom-simptom atau gejala-gejala gangguan skizofrenia. Pertama, simptom positif. Penderita simptom positif mengalami gangguan pada pikiran dan indera yang tidak biasa, bersifat tidak nyata, dan akan mengarahkan penderita untuk berperilaku tidak normal. Simptom ini dapat kambuh sewaktu-waktu. Simptom positif antara lain, pertama, delusi atau waham. Delusi adalah keyakinan kuat terhadap hal-hal yang tidak nyata. Delusi terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, grandios. Delusi ini membuat penderita memiliki keyakinan bahwa mereka adalah seseorang yang sangat berkuasa, hebat, dan memiliki status sosial yang tinggi. Kedua, erotomanik. Erotomanik membuat penderita berkeyakinan kuat bahwa ia sangat dikagumi atau dicintai oleh orang lain, terutama oleh orang yang terkenal atau memiliki kedudukan tinggi. Ketiga, persecutory. Penderita yang mengalami delusi ini memiliki keyakinan kuat bahwa ia sedang diancam atau dimata-matai oleh orang lain dan merasa bahwa seseorang sedang berencana untuk mencelakainya. Keempat, somatik. Penderita yang mengalami delusi ini berkeyakinan bahwa ia memiliki masalah kesehatan atau cacat fisik. Kelima, jealous atau delusi kecemburuan. Penderita memiliki keyakinan bahwa pasangannya tidak setia tanpa didukung fakta yang jelas. Ia akan merasa mudah cemburu dan obsesif terhadap pasangannya. Keenam, delusi campuran. Delusi campuran terjadi ketika penderita mengalami dua jenis atau lebih gangguan delusi. Simptom positif yang kedua, yakni halusinasi. Halusinasi adalah gangguan persepsi sensorik yang membuat seseorang melihat, mendengar, merasa, atau mencium suatu hal yang sebenarnya tidak ada. Contoh halusinasi seperti penderita merasa mendengar suara-suara yang mengajaknya berbicara, namun sebenarnya suara-suara tersebut tidak ada. Kedua, simptom negatif. Simptom negatif dapat dikenali lebih jelas setelah berkembang menjadi simptom positif. Simptom negatif antara lain, pertama, avolition. Avolition merupakan kondisi hilangnya motivasi atau minat untuk melakukan kegiatan rutin seperti kebersihan dan perawatan diri. Kedua, alogia. Penderita yang mengalami alogia mengalami keterbatasan dalam berpikir dan berbicara. Mereka cenderung mengurangi berbicara kepada orang lain. Terkadang isi pembicaraan mereka tidak memiliki makna yang jelas. Ketiga, anedonia. Anedonia merupakan hilangnya minat untuk melakukan sesuatu yang biasanya memberikan kesenangan pada seseorang. Keempat, asosialitas. Asosialitas merupakan ketidakmampuan yang sangat parah untuk berhubungan sosial. Kelima, afek datar. Afek datar merupakan ketidakmampuan untuk menampilkan respon perasaan atau emosi. Penderita yang mengalami afek datar biasanya akan memiliki pandangan yang kosong, wajah datar, otot-otot wajah kendur, dan mata mereka terlihat tidak hidup. Ketiga, simptom disorganisir. Simptom disorganisir mencakup, pertama, ketidakteraturan pembicaraan. Menurut Davidson, ketidakteraturan pembicaraan merujuk pada masalah dalam mengatur pemikiran dan perkataan, sehingga pendengar sulit memahaminya. Kedua, perilaku yang aneh. Menurut Davidson, perilaku yang aneh terwujud dalam berbagai bentuk,
seperti kemarahan atau konfrontasi singkat yang sulit dimengerti, bertingkah laku seperti anak-anak, dan lain-lain. 4. Simptom lain. Menurut Davidson, terdapat beberapa simptom lain yang tidak cukup tepat untuk digolongkan ke dalam ketiga kategori simptom gangguan skizofrenia tersebut. Pertama, katatonia. Katatonia adalah gangguan psikomotor atau gerak. Penderita dapat melakukan suatu gerakan berulang kali dengan urutan yang aneh, terkadang kompleks, dan seringkali terlihat mempunyai tujuan tertentu. Contoh katatonia yaitu mengulang perilaku seperti melambaikan tangan, mengangkat bahu, mengayunkan tubuh, atau menyeringai. Kedua, afek yang tidak sesuai, yaitu respon emosional yang ditampilkan sering tidak sesuai dengan konteksnya. Contohnya seperti penderita tertawa ketika mendengar kabar duka. Tipe-tipe gangguan skizofrenia. Berdasarkan definisi dan kriteria diagnosisnya, gangguan skizofrenia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa subtype, antara lain, pertama, skizofrenia paranoid. Ciri utama skizofrenia paranoid adalah mengalami delusi persecutory, kecemburuan atau somatik, dan halusinasi auditorik. Namun, fungsi kognitif dan afek penderita masih berfungsi dengan baik. Kedua, skizofrenia katatonik. Ciri utama skizofrenia katatonik adalah mengalami gangguan psikomotor meliputi motor immobility, aktivitas motorik yang berlebihan, negativisme yang ekstrim, sama sekali tidak mau berkomunikasi, gerakan-gerakan ekstrim yang tidak terkendali, mengulang atau mengikuti ucapan orang lain dan tingkah laku orang lain. 3. Skizofrenia habifrenik. Ciri utama skizofrenia habifrenik adalah pembicaraan dan perilaku yang kacau dan sulit dipahami, serta afek yang datar atau tidak sesuai. Keempat, skizofrenia residual. Diagnosis skizofrenia residual diberikan kepada seseorang ketika ia pernah mengalami paling tidak satu kali episode skizofrenia. Namun, gambaran klinis saat ini tidak menampakkan simptom positif yang menonjol dan terdapat bukti bahwa penderita mengalami gangguan yang ditandai oleh adanya simptom negatif atau simptom positif yang samar. Kelima, skizofrenia undifferentiated. Penderita mengalami gejala-gejala gangguan skizofrenia, namun gejala-gejala tersebut sulit untuk dikategorikan pada tipe skizofrenia tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan skizofrenia. Pertama, genetik atau keturunan. Menurut hukum Mendel, skizofrenia dapat diturunkan melalui gennya resesif atau gen yang jarang muncul. Hasil penelitian mengatakan bahwa kembar monozigot memiliki peluang sebanyak 61 hingga 86% menderita skizofrenia, sedangkan kembar heterozigot memiliki peluang sebanyak 2 hingga 15% menderita skizofrenia. Anak yang kedua orang tuanya menderita skizofrenia berpeluang memiliki peluang 40 hingga 68% menderita skizofrenia. Sementara anak yang salah satu dari kedua orang tuanya menderita skizofrenia memiliki peluang 7 hingga 16% menderita skizofrenia. Kedua, faktor biologis. Faktor biologis meliputi pertama, komplikasi kelahiran. Hipoksia perinatal atau tidak mendapatkan cukup oksigen ketika dilahirkan dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menderita skizofrenia. Kedua, infeksi. Paparan atau infeksi virus pada trimester kedua kehamilan dapat meningkatkan kemungkinan seseorang lahir mengalami skizofrenia. 3. Biokimiawi. Hipotesis dopamin dan serotonin yang menjelaskan bahwa gejala gangguan skizofrenia muncul disebabkan oleh ketidakseimbangan dopamin dan serotonin di dalam tubuh. Keempat, struktur otak. Otak pada penderita skizofrenia terlihat sedikit berbeda dengan otak orang normal, terutama pada daerah sistem limbik dan ganglia basalis. Pemeriksaan mikroskopis pada jaringan otak ditemukan terdapat sedikit perubahan dalam distribusi sel otak pada penderita skizofrenia. Faktor ketiga, psikososial. Faktor psikososial mencakup interaksi penderita skizofrenia dengan keluarga dan masyarakat. Adanya tekanan dalam interaksi pada penderita dengan keluarganya dan masyarakat, seperti pola asuh orang tua yang terlalu menekan, kurangnya dukungan keluarga ketika penderita menghadapi masalah,
kurang diperhatikan oleh keluarga, serta ketidakmampuan penderita dalam berinteraksi dengan baik di masyarakat menjadi faktor yang dapat menimbulkan gangguan skizofrenia. Tekanan-tekanan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan telah mencapai titik tertentu dapat menimbulkan munculnya gejala gangguan skizofrenia. 4. Faktor lingkungan. Rasa permusuhan atau lingkungan yang penuh kritik, masalah dengan suasana rumah, tekanan terhadap penampilan, perubahan pola aktivitas hidup, stres akibat kurang keterampilan dalam mempertahankan hidup, kesetiaan, dan tekanan pekerjaan dapat menyebabkan masalah psikosis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin pada tahun 2007 mengenai peran daerah tempat tinggal terhadap penyakit skizofrenia pada penderita gangguan jiwa menunjukkan bahwa penderita yang tinggal di perkotaan mempunyai resiko 3,22 kali mengalami penyakit skizofrenia dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan. Jumlah penderita skizofrenia kebanyakan ditemukan di wilayah pusat kota yang dihuni oleh masyarakat dari kelas sosial rendah. Tuntutan ekonomi menyebabkan seseorang menjadi rentan terhadap berbagai peristiwa yang menyebabkan gangguan jiwa. Penanganan gangguan skizofrenia. Pertama, penanganan biologis. Penanganan biologis dilakukan dengan cara, pertama, terapi kejut dan psikosurgery. Terapi kejut pertama kali dilakukan pada awal tahun 1930-an oleh Manfred Scheckel dengan memberikan insulin dalam dosis yang tinggi kepada penderita gangguan skizofrenia. Ia mengklaim bahwa 3/4 dari pasien skizofrenia yang ditanganinya dengan terapi ini menunjukkan perbaikan kondisi yang signifikan. Namun, terapi kejut ini berisiko serius terhadap kesehatan, seperti koma yang membuat pasien tidak dapat disadarkan dan kematian. Akhirnya terapi ini mulai ditinggalkan. Pada tahun 1935, mulai diperkenalkan lobotomi prefrontalis oleh Antonio Muniz. Lobotomi prefrontalis merupakan suatu proses pembedahan yang dilakukan dengan membuang bagian-bagian otak yang menghubungkan lobus frontalis dengan pusat otak bagian bawah. Kedua, pemberian antipsikotik. Antipsikotik adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati skizofrenia. Antipsikotik pertama kali diperkenalkan 50 tahun yang lalu dan menjadi terapi obat-obatan pertama yang efektif mengobati skizofrenia. Terdapat 3 kategori obat antipsikotik yang dikenal saat ini, yaitu antipsikotik konvensional, New York Atypical Antipsychotics, dan clozaril atau clozapine. Penanganan kedua, penanganan psikologis. Penanganan psikologis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, psikoterapi individual. Psikoterapi individual dilakukan apabila penderita masih mampu menilai realita. Psikoterapi ini dilakukan secara teratur antara penderita dengan ahli kesehatan. Psikoterapi individu berfokus pada masalah, pikiran, perasaan, pengalaman, dan hubungan penderita dengan saat ini atau masa lalu. Kedua, psikoterapi investigasi. Psikoterapi investigasi mengacu kepada perkembangan hubungan penderita dengan dokter yang berkembang dari waktu ke waktu, seperti transferensi dan kontratransferensi. Transferensi diartikan sebagai persepsi orang pada saat ini yang masih terbayang-bayang oleh masa lalu. Psikoterapi ini diharapkan dapat lebih memahami kesulitan penderita saat ini serta menjawab dengan lebih realistis dan produktif. Ketiga, psikoterapi suportif. Pada psikoterapi suportif, terapis membantu pasien dalam menginterpretasi dan beradaptasi dengan realita. Seorang terapis dalam psikoterapi ini harus mampu memberikan pengertian realitas, menenteramkan hati pasien, memberikan saran terhadap masalah pasien, memberikan harapan, dan menjaga hubungan tertutup dengan keluarga atau perawat lainnya untuk mengatur serta menstabilkan lingkungan pasien. Terapis juga harus aktif memberikan pengajaran tentang cara beradaptasi dan melatih pasien menggunakan keahlian tingkah laku, kognitif, atau sosial. Keempat, psikoterapi fleksibel. Psikoterapi fleksibel menggunakan berbagai strategi yang diterapkan secara fleksibel tergantung pada tipe pasien skizofrenia dan fase sakit yang dideritanya. Tujuan dari psikoterapi ini adalah memperbaiki kepribadian, penyesuaian sosial, dan mencegah kekambuhan.
Terapis harus selalu mengingat tujuan mereka dalam membantu pasien serta menerima, mempelajari, dan mengelola apa yang menyebabkan penyakit ini. Gangguan depresi dan mania atau bipolar. Gangguan depresi dan mania atau bipolar adalah gangguan pada suasana hati yang sangat ekstrim dan membuat penderita mengalami depresi atau kesedihan dan mania atau kesenangan secara berulang tanpa pola dan waktu yang jelas. Perubahan suasana hati pada penderita gangguan bipolar ditunjukkan dengan perubahan yang ekstrim pada afeksi, kognisi, dan perilakunya. Penderita mengalami perubahan perasaan ekstrim dengan pola yang mudah berubah secara drastis. Suatu ketika penderita dapat merasa sangat antusias dan bersemangat, namun secara tiba-tiba ia juga bisa merasa sangat depresi, pesimis, putus asa, bahkan sampai berkeinginan untuk bunuh diri. Terdapat 4 periode perubahan perasaan yang akan dialami oleh penderita bipolar. Pertama, periode mania. Pada periode ini, penderita merasakan kesenangan yang luar biasa dan tanpa batas. Penderita akan mengalami halusinasi dan delusi, serta mengalami penurunan produktivitas di masyarakat, berperilaku yang tidak pantas dan aneh ketika di tempat umum, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, serta bertindak impulsif. Periode mania biasanya berlangsung antara 2 minggu hingga 5 bulan. 2. Periode hipomania. Periode hipomania merupakan periode mania yang ringan. Pada penderita periode hipomania, tidak ditemukan kerusakan nyata dalam fungsi sosial atau pekerjaan, serta tidak mengalami delusi dan halusinasi. Penderita cenderung lebih produktif dari biasanya, namun 5-15% pasien dapat dengan mudah mengalami perubahan perasaan dari ke periode mania. 3. Periode depresi. Penderita yang mengalami periode depresi akan mengalami delusi, halusinasi, dan berusaha untuk bunuh diri. Terkadang penderita mengalami perasaan tertekan secara terus-menerus, kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya bisa memberikan ia kesenangan, kenaikan atau penurunan berat badan, insomnia atau hipersomnia, agitasi psikomotor, dan retardasi psikomotor, kehilangan energi, perasaan bersalah, penurunan konsentrasi, ragu, keputusasaan, dan berpikiran untuk bunuh diri secara disengaja maupun tidak disengaja. Periode depresi berlangsung cenderung lebih lama, rata-rata berlangsung selama 6 bulan. 4. Periode campuran. Pada periode campuran, penderita dapat mengalami periode depresi dan mania dalam waktu yang bersamaan. Gejala-gejala gangguan bipolar. Gejala-gejala bipolar dapat terlihat pada periode mania dan depresi. Gejala-gejala bipolar periode mania. Kriteria seseorang mengalami bipolar periode mania yaitu apabila ia merasakan mood yang tinggi selama 1 minggu, disertai minimal 3 dari gejala-gejala seperti meningkatnya jumlah aktivitas saat bekerja, bersosialisasi, atau hubungan seksual yang tidak biasa, berbicara dengan intonasi yang sangat cepat sehingga sulit dipahami, pemikiran dipenuhi ide-ide dan dapat berubah dengan cepat, kebutuhan tidur berkurang, rasa percaya diri meningkat, merasa dirinya hebat dan memiliki suatu talenta khusus, kekuatan atau kemampuan, perhatiannya sangat mudah teralihkan, keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas yang menyenangkan secara berlebihan. Gejala-gejala bipolar periode depresi. Seseorang yang mengalami periode depresi akan merasa sedih dan depresi yang dirasakan hampir sepanjang hari, terjadi setiap hari dalam 2 minggu, kehilangan semangat dan kegembiraan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, disertai dengan minimal 4 dari gejala seperti insomnia atau hipersomnia, menjadi lesu atau menarik diri dari berbagai aktivitas, nafsu makan berkurang, berat badan mengalami kenaikan atau sebaliknya, kehilangan energi sehingga mudah lelah, memiliki konsep diri negatif seperti mencela dan menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berharga, gelisah dan sulit berkonsentrasi, memiliki pikiran dan usaha untuk bunuh diri. Klasifikasi gangguan bipolar. Gangguan bipolar dapat terlihat dalam berbagai jenis yang telah diidentifikasi sesuai dengan pola terjadinya. Jenis tersebut antara lain, pertama, bipolar tipe 1. Bipolar tipe 1 ditandai dengan periode mania berat dan depresi berat. Periode mania dan depresi penderita tipe ini sering berada dalam kondisi yang berbahaya. Pada tipe ini,
Penderita juga akan mengalami periode hibernasi yang ditandai dengan menghilangnya gejala-gejala selama beberapa waktu dan kemudian muncul kembali. Gangguan bipolar tipe ini dapat kambuh dan berkurang sewaktu-waktu. Gangguan bipolar tipe ini sulit untuk didiagnostik, ditangani, dan dipelajari karena gejala-gejalanya dapat muncul dan hilang secara tiba-tiba. 2. Bipolar tipe 2. Pada tipe ini, penderita mengalami periode hipomania, di mana ia masih bisa melaksanakan kegiatan harian rutin. Hipomania muncul ketika terjadi kenaikan emosi, sehingga penderita akan merasa mudah tersinggung. Periode depresi penderita tipe ini berlangsung lebih lama dibandingkan dengan kondisi hipomanianya. 3. Siklotimia. Siklotimia ialah bentuk ringan dari gangguan jiwa bipolar. Penderita siklotimia mengalami periode mania, hipomania, dan depresi yang mengganggu, namun tidak seberat pada gangguan bipolar tipe 1 dan 2. Pada tipe ini, penderita tidak mengalami perkembangan penuh gejala-gejala pada periode depresi atau periode mania. Gejala depresi dan hipomania masih dapat dipisahkan oleh periode normal yang terjadi antara beberapa hari sampai minggu. Seseorang penderita bipolar tipe siklotimik digambarkan sebagai keadaan konstan dua mood berlawanan yang terombang-ambing. Terkadang mereka sangat gembira, bersemangat, menikmati hidup, namun terkadang mereka diliputi kesedihan, depresi, merasa lelah, kehilangan selera humor, dan berkeinginan untuk mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan bipolar. Pertama, genetik. Gangguan bipolar memiliki kemungkinan besar sebagai penyakit keturunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang lahir dari orang tua yang salah satunya mengidap gangguan bipolar memiliki risiko sebesar 15 hingga 30% mengidap penyakit yang sama. Bila kedua orang tua mengidap gangguan bipolar, peluang anak mengidap gangguan bipolar sebesar 50 hingga 75%. Gambar monozigot dari seseorang pengidap gangguan bipolar memiliki risiko mengidap gangguan bipolar sebesar 47 hingga 70%. Sedangkan kembar heterozigot memiliki kemungkinan sebesar 5 hingga 10% mengidap gangguan bipolar. Penelitian mengenai pengaruh faktor genetik pada gangguan bipolar pernah dilakukan dengan melibatkan keluarga dan anak kembar. Hasilnya diperoleh bahwa sekitar 10 hingga 15% keluarga pasien yang mengalami gangguan bipolar pernah mengalami satu periode gangguan suasana hati. 2. Faktor lingkungan. Menurut Miklowicz, lingkungan dapat menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya gangguan bipolar. Faktor lingkungan melibatkan hubungan antara perseorangan dan peristiwa-peristiwa pencapaian tujuan dalam hidup seseorang. Peristiwa-peristiwa perubahan besar dalam hidup yang dialami seseorang seperti menikah, mempunyai anak, mendapat atau kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai dapat menimbulkan stres yang kemudian menjadi pemicu munculnya gangguan bipolar. Selain itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa konflik di antara keluarga dapat memicu munculnya perilaku mania atau depresi. Seseorang dengan riwayat masa kecil yang kurang menyenangkan memiliki kemungkinan mengalami beberapa gejala gangguan bipolar ketika menginjak remaja. 3. Faktor fisiologis. Salah satu faktor penyebab munculnya gangguan bipolar adalah terganggunya keseimbangan cairan kimia utama di dalam otak. Pada penderita gangguan bipolar, zat kimia seperti norepinefrin, dopamin, dan serotonin yang merupakan neurotransmitter penting dalam penghantaran impuls syaraf berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Banyak struktur otak yang terlibat dalam terjadinya gangguan bipolar. Pada struktur otak, kelainan pada amigdala sistem limbik mungkin dapat menimbulkan emosi berlebihan. Hal ini dapat memicu kesalahan kenangan atau persepsi dari hipokampus, dan membuatnya gagal mengingat lokasi yang mengarahkan pada tempat dan area yang mudah dikenali. Kesalahan hubungan antar aktivitas fungsional otak yang salah ini menciptakan perilaku mania atau depresi. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas pada amigdala seseorang yang mengalami gangguan mood. Tidak seperti orang tanpa gangguan mood, mereka memiliki reaksi yang lebih serius dan berkelanjutan di amigdala ketika diperlihatkan kata-kata negatif, gambar sedih, atau wajah marah. Bagian otak seperti hipokampus dan korteks prefrontal
dorsolateral sangat penting untuk regulasi emosi dan berkaitan dengan terjadinya depresi. Orang yang mengalami depresi menunjukkan bahwa aktivitas hipokampus dan dorsolateral cortex prefrontal berkurang selama paparan rangsangan emosional. Faktor keempat, penyalahgunaan dan penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa zat kimia dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh manusia juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya gangguan bipolar. Penyalahgunaan alkohol dan obat penenang dapat memicu depresi. Sedangkan obat-obatan seperti kokain, ekstasi, dan amfetamin dapat memicu mania. Penggunaan obat-obat tertentu seperti antidepresan, obat flu over the counter, penekanan nafsu makan, kortikosteroid, dan obat tiroid juga dapat memicu munculnya mania. Penanganan gangguan bipolar. Gangguan bipolar biasanya tidak dapat disembuhkan sepenuhnya dan akan berlangsung seumur hidup. Namun, masih dapat ditangani secara efektif dengan treatment jangka panjang. Terdapat dua cara efektif yang dapat membantu menangani gangguan bipolar, yaitu farmakologi dan psikoterapi. Pertama, farmakologi. Penanganan farmakologi dilakukan dengan bantuan obat-obatan. Seseorang penderita gangguan bipolar harus berkonsultasi dengan psikiater atau ke pusat kesehatan untuk mendapatkan obat-obat tersebut. Obat yang biasa digunakan untuk mengatasi gejala bipolar antara lain penstabil mood seperti lithium, carbamazepine, dan trihexyphenidyl, antipsikotik, serta antidepresan. Penderita diharuskan untuk meminum obat-obat yang telah diberikan oleh ahli mental mereka secara rutin. Masing-masing obat ini memiliki efek samping yang seringkali membuat penderita sangat tidak nyaman, seperti diare, penglihatan kabur, dan pusing. Namun, efek samping tersebut dapat dirasakan berbeda-beda pada setiap orang. 2. Psikoterapi. Pada psikoterapi, terdapat beberapa teknik yang bisa dipilih dalam penanganan gangguan bipolar. Antara lain, pertama, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT adalah salah satu teknik psikoterapi yang dapat diterapkan pada gangguan bipolar. Teknik ini membantu mereka untuk belajar mengubah pikiran dan meninggalkan perilaku negatif yang merusak. 2. Family Focus Therapy. Family Focus Therapy adalah teknik psikoterapi yang melibatkan anggota keluarga dalam prakteknya. Teknik ini membantu keluarga untuk mengenali gejala-gejala yang mungkin timbul dan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam menghadapinya. Teknik ini juga dapat meningkatkan komunikasi dan kemampuan penyelesaian masalah dalam keluarga. 3. Interpersonal and Social Rhythm Therapy. Interpersonal and Social Rhythm Therapy adalah teknik psikoterapi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sosial orang dengan gangguan bipolar. Selain itu, pada teknik ini, penderita diharuskan untuk membuat jadwal rutin dan tidur untuk melindungi mereka dari periode mania. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan kecemasan. Apa sih kecemasan itu? Kecemasan itu adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk itu akan terjadi pada diri kita. Aslinya banyak sekali ya yang harus kita cemaskan, seperti kesehatan kita, karir kita, lingkungan kita, sosial kita, dan lain-lain. Nah, kecemasan ini bisa dikatakan normal karena kecemasan ini adalah respon yang tepat terhadap ancaman dan bisa dikatakan sebagai abnormal ketika kecemasan ini datang tanpa adanya sebab atau kecemasan yang berlebihan gitu. Dan kecemasan diklarifikasikan sebagai neurosis. Hampir sepanjang abad ke-19, neurosis diambil dari kata suatu kondisi abnormal atau sakit dari sistem saraf dan ditemukan oleh Cullen. Ciri-ciri atau tanda-tanda ketika kita mengalami gangguan kecemasan. Jadi yang pertama, kita biasanya gelisah, kita merasa gelisah, gundah, terus sulit berbicara, sesak nafas, terus nafas kita pendek, jantung kita berdetak lebih keras, lebih kencang, terus sensasi tercekik atau tertahan, sakit perut, mual, pusing, terus sering buang air kecil. Dan biasanya kita ketakutan akan
ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah, ketakutan akan kehilangan kontrol kita, khawatir, dan kita sering khawatir terhadap hal yang sepele. Dan selanjutnya pikiran kita terasa campur aduk, tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran negatif pada diri kita, kita sering berpikir akan segera mati, khawatir akan ditinggalkan sendiri, dan kita juga sering sulit berkonsentrasi gitu. Tiba-tiba gangguan kecemasan, ada gangguan panik. Gangguan panik ini ditandai dengan munculnya serangan-serangan panik yang berulang-ulang dan tidak terduga. Dan serangan panik ini melibatkan reaksi kecemasan yang intens disertai simptom-simptom yang fisik, seperti jantung yang berdebar-debar, nafas cepat, nafas tersengal atau kesulitan bernafas, banyak mengeluarkan keringat, dan terdapat rasa lemas dan pusing. Dan gangguan panik dapat diturunkan dari keluarga. Dalam teori biologi, panik disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan dalam sistem noradrenergic. Dalam teori biologi, panik disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan dalam sistem noradrenergic. Neuron yang menggunakan norepinefrin sebagai neurotransmitter. Penanganan secara biologis bisa menggunakan beberapa obat yang dapat menunjukkan keberhasilan sebagai penanganan biologi bagi penderita gangguan panik. Obat-obat tersebut itu mencakup antidepresan seperti selective serotonin reuptake (SSRI), serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor. Penanganan secara biologis bisa menggunakan beberapa obat yang dapat menunjukkan keberhasilan sebagai penanganan biologi bagi penderita gangguan panik. Obat-obat tersebut mencakup antidepresan seperti selective serotonin reuptake (SSRI) dan lain-lain. Gangguan terhadap obat terlarang. Pecandu atau pengguna obat terlarang pada dasarnya adalah individu yang menyalahgunakan narkoba yang mengalami ketergantungan pada satu atau lebih zat psikotropika, narkotika, dan zat adiktif lainnya, baik ketergantungan secara fisik dan psikologis. Individu yang mengalami ketergantungan narkoba biasanya akan memiliki dorongan untuk terus-menerus memakai zat tersebut dan akan mengalami gejala putus zat jika berhenti pemakaian. Gejala putus zat yang ditimbulkan sangat bervariasi tergantung jenis narkoba yang digunakan, dosis pemakaian, jangka waktu pemakaian, dan lain-lain. Ketergantungan pada narkoba dibagi menjadi dua, yaitu ketergantungan fisik adalah suatu keadaan yang ditandai oleh gangguan jasmani yang hebat apabila pemberian obat itu dihentikan. Keadaan ini timbul sebagai hasil penyesuaian diri terhadap adanya obat dalam tubuh secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah ketergantungan psikis, di mana suatu obat menimbulkan perasaan puas dan nikmat sehingga mendorong seseorang untuk memakainya lagi secara terus-menerus dan secara berkala sehingga diperoleh kesenangan atau kepuasan terus-menerus. Fakta mengungkapkan bahwa kecenderungan pecandu narkoba untuk kembali menggunakan narkoba atau relapse cukup tinggi, sekitar 70% dari jumlah pecandu narkoba yang telah menyesuaikan program rehabilitas dari BNN cenderung mengulangi penyalahgunaan obat terlarang. Kekambuhan atau relapse adalah suatu proses yang terjadi karena faktor pemicu di mana seseorang telah dinyatakan abstinence atau sembuh dan kembali menggunakannya. Relapse dimulai dari suatu perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku, atau dengan kata lain, suatu kerinduan pada sesuatu.
baik disadari ataupun tidak. Kekambuhan adalah hal yang sangat umum terjadi pada pecandu narkoba setelah proses rehabilitasi, di mana 90 hari setelah lepas dari masa perawatan, detoksifikasi merupakan masa yang paling rawan untuk pecandu kembali mengkonsumsi narkoba. Penggunaan narkoba secara terus-menerus tentu saja menimbulkan dampak pada individu yang bersangkutan. Terhadap beberapa dampak, yaitu dampak terhadap fisik yang berupa kerusakan sel-sel otak, saraf, pembuluh darah, tulang, dan lain-lainnya. Semua penderitaan yang dialami akibat penyakit tersebut mendatangkan dampak pada mental, yaitu perubahan sikap, fisik, dan perilaku. Pemakaian narkoba berubah menjadi tertutup karena malu akan dirinya, takut mati, atau takut perbuatannya diketahui. Adapun tahap rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, yaitu yang pertama ada tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi, di mana pada tahap ini pecandu akan diperiksa secara seluruh kesehatannya baik fisik maupun mental oleh dokter yang terlatih. Yang kedua ada tahap rehabilitasi non medis. Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Yang ketiga ada tahap rehabilitasi bina lanjut, aftercare. Pada tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai minat dan bakat untuk mengisi kegiatannya di saat rehabilitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pornografi. Apa sih itu pornografi? Nah, dalam UUD 1945, pornografi adalah gambaran, sketsa, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, ataupun bentuk pesan lainnya yang melalui berbagai media komunikasi ataupun pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma hukum. Penyebab seseorang kecanduan pornografi itu apa saja? Yang pertama ada tekanan psikologis. Tekanan psikologis itu apa? Tekanan psikologis adalah respons stres negatif yang bervariansi tertentu. Yang kedua ada mengalami masalah hubungan, baik hubungan dari keluarga, kerabat, sahabat, teman, maupun tetangga. Yang ketiga ada norma yang tidak sehat. Apa sih itu norma yang tidak sehat? Norma yang tidak sehat adalah norma yang melampaui batas. Biasanya norma ini menyangkut pautkan dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang tidak sehat biasanya disebut dengan pergaulan yang selalu melampaui batas, perlakuan menyimpang yang melewati batas-batas norma kesadaran. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlimpas dari ikatan-ikatan agama. Kenapa seseorang bisa melakukan pergaulan bebas? Salah satunya yaitu dorongan mengetahui bagaimana orang itu harus terlihat dan berperilaku saat berhubungan seks. Siapa yang menikmati jenis seks apa dan yang dapat dilakukan. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatasi seseorang yang telah kecanduan pornografi? Yang pertama yaitu ada hubungan konseling. Nah, apa itu hubungan konseling? Hubungan konseling itu tujuannya membantu. Artinya, pembimbing berusaha untuk membantu si korban agar tumbuh berkembang, sejahtera, dan mandiri. Yang kedua, ada mengubah gaya hidup. Nah, ketika dia mendapatkan masalah, dia tidak boleh melampiaskan itu semua ke pornografi karena akan berakibat fatal. Nah, kecanduan pornografi sendiri itu dapat terjadi kepada siapapun, baik anak kecil, orang dewasa, orang yang telah menikah, dan lain sebagainya. Dan tidak ada kategori orang tertentu yang beresiko dan dapat menyebabkan masalah-masalah serius ketika kita tidak peduli tentang apa itu pornografi, apa itu masalah-masalah yang akan terjadi ketika kita melihat pornografi.
Pornografi sendiri itu dapat ditemukan baik di buku cerita, medis, komik, game, majalah, TV, video, dan lain sebagainya. Saya tambahkan lagi, kecanduan pornografi adalah perilaku seseorang yang ingin mengulang hal-hal yang dapat merangsang nafsu seksual dan menghilangkan kontrol diri untuk menghentikannya. Penyebab anak kecil yang kecanduan pornografi sendiri yaitu yang pertama, pola asuh yang keliru menyebabkan anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah, dan lelah. Kemudian penasaran dan ingin mencoba mengakses situs berisi muatan pornografi. Yang ketiga yaitu terpengaruh dari lingkungan-lingkungan sebelahnya atau mungkin dari teman-temannya. Yang keempat yaitu untuk sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet. Yang kelima yaitu menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang apa itu pornografi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.